Oke Bang, paham. Terima kasih banyak ya Bang. Oke, oke. Jadi Ya, saranku gitulah Margaretnya, jangan dululah kok komal Islam, ya jaga hatimu dari segala kebencian Margaret ya. iya Bang. Terima kasih banyak Ya, Bang. semoga kau dapat Izin turun Bang. hidayah lah Margaret. Makasih. Heeh. Ya, ya, ya. Jadi ada-ada saja ya persoalan hidup manusia yang mendorong dirinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mungkin si Margaret itu punya persoalan yang sangat banyak dalam hidupnya hingga dia memutuskan untuk dekat kepada Tuhannya. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhannya dengan cara dia berpikir dengan cara membaca Bible. Nah, ketika dia baca Bible sudah mulai banyak kegumaman dalam hatinya nih. Sudah banyak. Wallahi teman-teman, hidayah itu sudah depan mata dia ini. Dan nanti ketika dia mati, tidak dapat dia hidayah, dia nggak bisa lagi nyalakan Allah. Sama halnya dengan analogi orang lapar. Udah disediakan depan dia makanan yang paling enak, tapi dia nggak mau makan. Yang salah siapa? Dia atau orang yang telah menyediakan dia makanan? Dia yang salah. Udah disediakan makanan di depan dia, nggak dimakannya. Dia lebih memilih mati dalam kelaparan. Dia yang salah, orang makan yang sudah disediakan. Jadi memang begitulah, makanya aku bilang teman-teman, ketika teman-teman Kristen ini baca Bible, maka hasilnya kayak si Margaret. Akan ada segudang keraguan-raguan dalam dirinya, akan ada segudang pertanyaan dalam dirinya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Dan finalnya yang paling awal ya, dampak yang paling awal itu apa? Dia akan tahu, sadar ternyata Yesus bukan Tuhan. Karena itu yang ku alami dulu teman-teman. Ketika aku baca Bible aku paham loh. Ternyata imanku selama ini hanya doktrin belaka. Kata pendeta begini, ternyata kata Yesus berbeda. Kata pendeta begini, ternyata kata Bible berbeda. Hingga aku gunakan akalku. Gak mungkin aku percaya kata pendeta daripada kata Yesus. Yesus saja menyatakan dia bukan Tuhan kok. Kenapa aku pula percaya kata pendeta dia Tuhan? Ya, malaikat saja nggak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Kenapa pula aku percaya kata pendeta Yesus itu Tuhan? Bahkan wanita yang melahirkannya saja ketika mendapat kabar dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Gak pernah dia menyembah anaknya. Gak pernah dia memandang anaknya adalah Tuhan. Bagaimana bisa aku lebih percaya perkataan pendeta yang ada 2000 tahun kemudian daripada perkataan dari sosok wanita yang telah melahirkan Yesus? Kurang dekat lagi, bagaimana aku ketika aku ingin mengenal Yesus, maka aku dengar, aku baca apa kata Yesus tentang Yesus. Makanya begini teman-teman, kalau kalian ingin tahu tentang Yesus ya, cari tahu siapa Yesus di depan malaikat. Siapa Yesus di pandangan orang tuanya, atau siapa Yesus di pandangan Yesus itu sendiri. Adakah Yesus di pandangan Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ya mudah-mudahan sedikit Assalamualaikum. lagi lah Lanjut. Margaret itu mendapatkan hidayah teman-teman. Masya Allah. Tadi yang bercadar cair, yang bercadar tadi itu masih Kristen. Si Margaret itu bunda. Oh, Si Margaret. ya Allah. Apa Oten yang ngeyel itu, yang maaf cakap nggak pernah nyambung, tapi hari ini nyambung dia. Kenapa dia pakai cadar? Emang kok bisa dia pakai cadar itu? Ya mungkin gini lah, mungkin itulah salah satu tanda ya, mudah-mudahan tanda dia mendapatkan hidayah. Itu tanda dia. Oh, amin, amin. Karena ternyata bunda, kalau dulu kan keras sekali dia dibilang Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tadi diskusi sama kita, dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ah, itu sudah mulai mulai goyah Iya. itu. Yesus itu sang Mesias kata dia. Dan Mesias itu kan bukan gelar untuk Tuhan. Dia bukan Tuhan. Bahkan dijaharkannya lagi tadi sama kami. Ya apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Dia bukan Tuhan. Dia Mesias kata dia. Benar-benar. Oh, alhamdulillah. Jadi itulah manfaatnya diskusi ya Bang ya. Baru lanjut. Makanya kita doakan akhirnya. sama, Amin. kita doakan aja yang terbaik buat beliau itu.
Coba kita naikkan lagi Tom Cruise. Drong cair Bang. Masya Allah. Oke, Tom Cruise, selamat bergabung Tom Cruise. Iya, selamat pagi host dan teman-teman muslim. Iya, Ya, Islam ini host Kristen. menarik gini host. Saya baca kan, benar nggak itu Ya, Islam ada? Kristen. Kenapa? Islam Kristen. Oh, puji Tuhan saya Kristen host. Iya, Jadi silakan. begini host, saya itu pernah baca, benar nggak ini ya? Kalau ada sesembahan yang mengaku dirinya itu Tuhan, ya, tapi nggak pernah menunjukkan bukti ketuhanannya, gimana itu host? Oke, di mana datanya silakan. Ya, contoh ini, ya, dia mengaku Tuhan semesta alam, gitu kan? Ada kan? Benar nggak? Iya, Nggak pernah silakan. buktinya. Katakan di mana. Iya, tapi saya baca cari-cari buktinya dia Tuhan semesta alam, nggak ada host. Gimana itu host? Nah, berarti pemahaman Anda yang salah. Simak ya, Anda katakan saya cari-cari bukti kalau dia Tuhan semesta alam. Anda mencarinya di mana? Ya di kitab itu. Nah, masa bukti Anda cari di kitab? Ya nggak aja. Ya maksudnya bukti tertulis itu loh Bukti host. itu bentuk, bukan tulisan. Iya. Tapi nggak ada tertulis itu buktinya. Gimana itu? Anda minta bukti atau dalil? Ya, minta Bedakan dalil antara bukti, dan ya. dalil. Iya, Apa? iya, iya. Dalil pembuktiannya. Nah, dalilnya sudah Anda, dalilnya sudah Anda katakan tadi. Itu Rabbul dalil Alamin, pengakuan Tuhan host. semesta alam. Host, Gimana? host ini bisa bedakan nggak dalil pengakuan sama pembuktian? Nah, Anda nggak ada dalil pembuktian itu nggak ada. Oh, nggak ada sih. Contoh nih, contoh Yang nih. Anda minta tadi, Contoh dalil nih. dia menyatakan Contoh dirinya nih. Tuhan Aku kasih- atau bukti. Nggak, aku kasih contoh dulu nih. Misalkan Bang Faruk ini seorang bos perusahaan, ya kan? Ya, Ya kan? Contoh sekarang ini ya Bang Faruk bos perusahaan. Nah, buktinya dia ada, dia menguasai ya karyawan-karyawan ada ditulis gitu. Itu oh berarti kan pembuktian bukti gitu. bukti itu adalah perbuatan, betul? Iya betul, iya. Ada nggak Oke, itu coba? oke, Ada oke, nggak coba? oke. Heeh. Sekarang saya tanya, Loh, kok sekarang saya tanya. tanya sih, gimana ditanya Dengar kok dulu, malah balik dengar dulu, tanya? saya Ini tanya. gimana sih? Ketika Allah menyatakan dialah pencipta alam semesta, Rabbul Alamin, Nah, kan itu. Nah, dia menyatakan dia alam semestanya udah ada nggak? Hah? Ya Alam kalau semestanya ngomong ada aja nggak? sih ada, ngomong sih Ada bisa. kan nggak? Bukan Iya. ngomong. Ketika dia mengatakan dia menciptakan alam semestanya ada nggak? Ada sudah. Ya, oke. Ada orang lain nggak yang mengklaim dirinya yang menciptakan alam semesta? Ya kalau sekedar klaim aja bisa sih. Ya, siapa yang mengklaim? Iya, saya juga bisa kok. Aku juga bisa. Aku Nggak nih bisa. gila lagi. Tolak secara akal. Tolak secara akal. Ya kan karena apa? Alam semesta sudah ada, sementara Anda baru ada. Lah iya sama kan? Sama berarti Allah juga. Tolak. Kau bilang kan? Waktu alam semesta Allah sudah ada apa belum? Alam Pelan-pelan semesta kita, sudah ada apa pelan-pelan. belum? Sudah ada kan? Pelan-pelan kita Dinda, pelan-pelan. Ketika Allah 1500 tahun yang lalu ya mengklaim kepada Nabi Muhammad SAW, dia yang menciptakan alam semesta. Adakah sosok lain yang mengklaim dengan klaim yang sama seperti apa yang dikatakan Allah? Ada banyak orang yang Siapa? bertuhan mengatakan. Siapa? Contoh nih. Siapa? Ya. Siapa? Iya. Iya Siapa? ada. Biar kita hadirkan dulu Iya, tadi iya Dinda. ada. Kitabnya orang Siapa? Yahudi juga mengatakan Tuhan itu yang Siapa? menciptakan langit dan iya Yod Boleh kelabakan. Kita hadirkan dulu apa rivalnya siapa? Gini loh, gini kamu nggak gini host. Kelabakan ya kan? Sabar. Jadi gini loh. Apa? Dengar lagi ya. Saya Tom, sampaikan kau ini lagi. kok kau ini kok belum sembuh-sembuh Tom. Tom, belum sembuh-sembuh Tom ini ya. Belum sadar-sadar. Sabar. Saya ini hanya tanya loh. 500 tahun yang lalu Aduh. mengklaim dirinya pencipta alam semesta kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah sosok lain yang mengklaim hal yang sama seperti klaimnya Allah tersebut? Ada? Ada.
kan sebelum, Siapa? sebelum Muhammad ada itu mengatakan Siapa? Yod-Hil-Vav itu yang menciptakan langit dan bumi. Oke, di mana ayatnya? Dalil tertulis Ya dulu sudah. kita ya. Dalil tertulis Itu dulu. klaim saya Di mana percaya ayatnya? juga. Saya nggak percaya. Dengar dulu Linda. Dengar tidak? Di mana ayatnya? Saya nggak percaya. Yetopapi? Poinnya kamu tahu nggak? Poinnya tahu nggak? Poinnya itu saya nggak percaya gitu-gitu. Kalau Makanya saya perlu tertawa, bukti. pernyataan kamu benar, keledai pun tertawa. Os, Di dalam os, Al-Quran, balik. dalil tertulisnya ada. Allah Os, itu os. Rabbul Alamin. Iya, Kalau kau makanya katakan apa buktinya Yetopapi itu loh? pencipta Ini tertulis. Mana datanya? Susah amat sih. Susah amat Iya, sih. di Tinggal mana dijawab. tertulis Yetopapi pencipta alam semesta di mana? Aduh, banyak ngomong aja nih host nih. Mencret kan, mencret. Host, jawab aja. Saya itu cuma tanya loh. Jawab, mampu nggak? Saya udah Gitu jawab loh. loh. Saya udah jawab. Iya, apa buktinya? Saya udah jawab. Apa Oke, buktinya? dengar dulu Dinda. Dengar Dinda, diam. Dengar Dinda. Kalau ini kamu coba untuk ngeyel lagi, kita turunkan aja lah ya. Dengar Dinda. Oke. Di dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu, Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Nah, untuk membuktikan itu, kita hadirkan dulu rivalnya. Adakah sosok lain yang mengklaim hal yang serupa dengan dia? Jawab, siapa? Os, Ada? os. Saya Ada? kan tanya os. Jawab aja, bukti. Udah mencret kau. Tadi kau bilang Yetopapi. Oh, memang Yetopapi, Elohim atau apapun, ada data secara tertulis dalil mengatakan kalau dia juga Rabbul Alamin, kita kaji. Tapi nyatanya kan nggak ada. Hotel. Kalau udah mencret, model kata. Kalau kau pertanyakan bukti, alam semesta ini bukti. Dia mengklaim dirinya menciptakan alam semesta. Ada nggak alam semestanya? Ada. Itu buktinya. Sekarang kau mau menggugat klaim dia menciptakan, menjelaskan bahwasanya dia menciptakan alam semesta. Hadirkan dulu rivalnya. Kalau kau nggak bisa hadirkan rivalnya, lantas atas dasar apa kamu menggugat statementnya ataupun apa pernyataannya gitu? Oke, El Sadai, selamat bergabung. Islam Kristen, Dinda. Oke, nah, pengikut Tuhan Yesus, Apa? pengikut Tuhan Yesus. Nggak nyambung ya. Yang tetap lahir teman-teman, tebuskan ke 500k teman-teman. Yang saya tanyakan El Sadai, agamamu apa Oke. El? Kau Islam atau Kristen El Sadai? Saya Kristen pengikut Tuhan Nah, Yesus. bilang Nah, gitu. gitu. Apa mau kau tunjukkan di situ? Ini dia. Ya, Nah, buku oke, ntar ini dibukakan. lagi. Ah, Ntar dibukakan. Nah, apa mau kau tunjukkan di situ? ini kan bahwasanya kitab Nabi Musa ada di kami. Nah, itu. Apa? Nah, gini. Kitab Apa Nabi bilang? Musa ada di kami. Nah, ini. Nah, Oh, kitab lima. Nabi Musa. Oke, kitab Nabi Musa ada pada kalian. Oke? Ya, betul. Ya. Oke. Ketika Musa menerima kitab, itu dalam bentuk bahasa apa? A. Bahasa Batak, B. Bahasa Indonesia, C. Bahasa Ibrani. Baru tahu aku Musa orang Batak ya. Maksud saya baru lagi gini baru. Apa Harga apa hubungannya Musa, baru? harga apa Musa? Kan ini sudah diterjemahkan ini baru. Oke, jika memang benar itu diterjemahkan, tunjukkan mana originalnya. Belum. Apa hubungannya Yang baru sepihak, sama Pak. original baru? Nah, ini Aku pun baru. punya, Dinda. Kalau cuman klaim-klaim sepihak, Dinda, aku pun bisa, ya kan? Loh, Nah, aku pun bukan bisa. klaim ini baru. Ini Nah, ini. juga. Ini bukan juga klaim kitab. ini. Ini Ini dari juga mana ini kitab, baru kitab gini? Musa ini yang udah diterjemahkan ini.
Ini kitab Musa nih Faruk. Ah, Iya, saya bener, tanya. Genesis. Ya, saya tanya. Nah. Ketika Musa menerima kitab itu dalam bahasa apa? A. Bahasa Batak, B. Bahasa Indonesia, C. Bahasa Hebrew. Nah, gini Faruk. Kan Tuhan itu Faruk tahu semua bahasa. Masa Saya hanya bahasa tahu. Ibrani diketahui? Saya tahu Tuhan itu tahu segala bahasa. Analogi ku kasih samamu lagi biar cerdas kau, ya. Ketika Bapak Prabowo bisa dua bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris, terus dia menuliskan surat ya untuk orang Kalimantan dalam bentuk bahasa Indonesia, drong cair bang petualang dong. Ya. Terus orang Kalimantan menerjemahkan surat dari Bapak Prabowo itu dalam bahasa Dayak. Iya, Oke. betul. Nah, untuk mengetahui terjemahan bahasa Dayak ini selaras dengan original teks yang ditulis Bapak Presiden suratnya dalam bentuk bahasa Indonesia, bukankah orang akan mengkomparasi, menggandengkan antara original suratnya Bapak Prabowo dalam bentuk bahasa Indonesia lalu dikomparasi dengan bahasa terjemahan bahasa Dayak? Nah, Kan gini Faruk, dikomparasi, maka, kan? nah, gini biar saya jelaskan Bang Faruk Iya, kan? ya gini. Nah, makanya Bang Faruk, bahasa di dunia ini Bang banyak, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Nah, kan gitu. Diterjemahkan oleh itu harus biar semua mengetahui. Nah, gini Bang. Bagaimana mungkin Faruk sang pencipta itu Faruk hanya mengetahui satu bahasa? Enggak mungkin. Ini semua manusia mengetahui. Nah ini. Nah, makanya dibuat di sini Bang Faruk lah ini. Ya, sadai, kamu jangan Nah. ingin kemana-mana dulu. Saya pun sepakat. Tuhan itu tahu bahasa, tahu dia segala bahasa. Tapi ketika dia menurunkan kitab kepada Musa dalam bentuk bahasa apa? Makanya Faruk diciptakan, bahkan Tuhan yang menciptakan bahasa Faruk. Nah, diciptakan bahasa Faruk, ada bahasa Inggris, nah, bahasa Jerman. Nah, El Sadai, Dinda, itu nggak kubantah. Tuhan tahu segala bahasa, tahu, nggak kubantah itu. Yang kutanyakan, akan tetapi ketika dia menurunkan kitab kepada Musa, kitab itu dalam bentuk bahasa apa? Aku tanya ini serius. ya bahasa Ibrani Faruk. Nah, bahasa Ibrani ya. Sekarang Iya. kitab yang kau tunjukkan itu bahasa apa? Loh, kan ini Faruk terjemahan bahasa Ibrani. Ya udah. Jika itu terjemahan bahasa Ibrani, ya kan? Coba kau baca. Drong, cai kai paut koton drong. Kau baca satu ayat dalam kitabnya Musa yang kau katakan itu. Coba baca satu ayat, silakan. Oke, ini. Ini dalam bahasa Batak ini ya. Nanti kita baca dalam Ya. bahasa Indonesia ya. Nah, ini. Ya. Mulana. Di topari batama, langit do tanah on. Oke, bahasa Indonesianya. Oke, nah, bumi terulang mata noi, gawe Bahasa halong. Indonesianya sekarang. Bahasa Oke. Indonesianya. Nah, ini bapak bahasa Indonesia ini ya. Ya. Nah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Oke, sekarang bahasa Ibraninya, silakan. Bahasa Ibraninya. Oke. Bararu Enggak dulu. Ah, Bahasa Ibraninya, silakan. oke, tunggu dulu ya, Bu. Itu bahasa Ibraninya, tunggu dulu. Ah, Ya, baca, berarti yang bahasa silakan. Besarkan Ibrani. kau, nah. Ya. Ya. Bibir keluar dari sini bahasa Ibrani ya. Oke. Tunjukkan ya, tunjukkan. Hah? Kalau nggak ditunjukkan nggak bisa Faruk. Soalnya ini satu habis saya. Saya cuma membaca saya. Oke. Iya, Bibir tunjukkan. keluar Nah. di sini. Tunjukkan bahasa Ibraninya, silakan. Iya. Originalnya tunjukkan. Oke. Blender yang jago bahasa Ibrani, blender. Nah, dengar nih Faruk. Ini dengar ini. Elohim bara beresit. Tunjukkan lah. Esim. Loh, Hah? kan saya ini bang di HP saya. Apa Kan gitu.
Kan ini saya biar saya baca. Lagi nih. Lagi nih. Elohim bara tunjukkanlah, rezit. biar kita baca sama-sama. Bahasa Bataknya kau tunjukkan aksaranya. Heres. Bahasa Indonesia Kan kau gitu. tunjukkan latinnya. Bahasa Ibrani mana, tunjukkanlah. Kan biar saya baca dari sini. Bahasa Ibraninya. Ini ya. Iya, Kan gini. tunjukkanlah mana. Loh, biar saya baca dulu. Ini. Elohim bara rezit. Herim Heres Eretz. Itu bang. Eh. Nah gitu. Nah, Kapan pula bahasa Ibrani ada loh, Eretz. ya kau. Ini Eretz. Nah gitu, bukan Eretz. Eretz kapan? Eretz. Nah gini, nah ini. Elohim bara Eretz. rezit. Nah ini. Herim Hairetz. Nah gitu. Nah, dan bahasa malah Bataknya kau di bilang sini. Elohim Ini. marah-marah. Kan ini bahasa Bataknya ini. Benar Elohim marah-marah. Nah ini. Mana tunjukkan? Loh. Kan sudah kubaca dari bahasa Ibraninya. Ah, ini bibir Bentar ya. sekali lagi ya. Bentar, Ini. bentar. Elohim bara rezit Herim Hairetz Eretz. Gitu. Nah. Nah, dan gini aja, bahasa Batak- gini. Ah, Tunggu, Ya. tunggu. Apa? Dinda El Sadai, tunggu. Tunggu Dinda El Sadai. Gini aja. Bentar ya. Oke ya. Kalau kau malu tunjukkannya, aku tunjukkan aja nih. Bentar ya. Kok payah kali nih ya? Nih. Kok payah kali ya dibalikkan ya? Bentar ya. Bentar. Ngelek lagi ya. Nah, ini dia nah. Nah, ini ya. Oke. Iya, Ini nah. berani ini. Ini huruf apa? Hah? Ini huruf apa? Bara. Huruf apa? Hah? Loh. Mana dulu? Apa lagi? Nah, ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Loh, nggak nampak. Huruf apa? Nggak nampak. Apa itu? Nggak nampak. Ini loh, besarkan lagi ya. Nah, ini. Nih, besarkan huruf apa? Hah? Nah, Huruf apa ini? Tanganmu atas tanganmu itu. Iya. Loh, kok udah jajar si batu? Nah, ini. Ini huruf apa? Yang apa dulu ya? Yang jelas bu, yang jelas. Nah, ini huruf apa? Buram. Buram. Ini. Ini besar Ini, huruf apa ini? Oh, nah, oke. Itu him. Nah, him. Him. Apa? Him. Huruf apa? Him. Ah? Him. Alamak. Kim. Iya. Apa lagi? Nah, Tapi kau bilang kitabnya Musa ada sama kau. loh. Hei, Kan sudah ku bilang, nah, kan gini. kau Nah, bilang kitab Musa ada sama kau, nggak bisanya kau baca. loh, kan dia ku baca di sini. Nah, gini. Hah? Ini kan. Nah, ini. Elohim. Nah, gini. Elohim bara resit. Mana Elohim? Bro, Alamak, ini. Ini Elohim. Nah, ini. Elohim. Bentar. Ini Elohim. Mana Elohim? Ana. Ini Elohim. Ma, itu debata.
Alamak, kan ini kan bahasa Batak, Elohim bahasa Ibrani. Aduh. El Shaddai. Elohim itu bahasa Ibrani, ini bahasa Batak. Iya, yang saya minta bahasa Ibrani-nya loh. Iya, dalam bentuk Ibrani-nya mana kitabnya Musa dalam Ibrani-nya? Mana? Lu, kan sudah aku bilang bang, kan Mana? mana ada dikasih kayak gini bahasa Ibrani bang. Nah, berarti Dinda El Shaddai, kamu tidak punya legalitas ya, validasi ya untuk membenarkan bahwasanya terjemahan yang ada padamu selaras dengan original teksnya. Masuk Ada kayak gini. validasinya. Ini Itu kan hanya Elohim, hakmu saja itu. ini kan Elohim. Ini akhi Kurios Moto ini datang. Ini. Assalamualaikum. Akhi Kurios. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum abangku, sehat abang. Waalaikumsalam, Bang Krios Moto. Ini Bang Krios, dia mau mengajari saya tentang bahasa Ibrani. Ih, katanya. mantap. Silakan, Silakan abang, mau diajarin apa? Silakan Bang El Shaddai. Wih, namanya El Shaddai, ngeri. Oke, nah ini bahasa Bataknya ini, bahasa Ibrani-nya Elohim. Coba tadi baca Ibrani lagi, keren tuh kayaknya. Bisa belajar saya kayaknya. Gimana bang? Tadi. Oke, nah ini Elohim bara, Rezid, Et Sahim Et Haires, Gitu. Eretz, gitu. Oh, belajar di mana kayak gitu bacanya bang? Kamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Lucu ya. Ustadz Dio, assalamualaikum. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Ini ini saya punya yang koren tanah Yerusalem. Nah, ini tanah koren. Di sini ada apa aja? Di sini ada Torah, Nevi'im, Ketuvim dalam bahasa Ibrani. Ya bang ya? Oke, buka gigi satu bang. Kenapa? Genesis 1 ayat 1. Boleh. Bu Oke. ya. Minjem kata-katanya Bang Faruk, sabar ya Dinda. Asik. Ya ini. Oke. Baca Bang di sini nih. Atau mau yang lebih gede lagi? Gimana? Yang Mau yang lebih gede lagi? Genesis 1 ayat 1. Iya, ini Genesis 1 ayat 1 tahu Bereshit itu. Yang dibuka apa? Yang dibuka apa ini? Ini Genesis 1 ayat 1 kan? Tuh. Oke. Ini tengok dulu. Ini saya buka lebih gede ya, saya punya. Ya. Saya buka layar lebih besar biar semua bisa lihat. Tanah. Bentar ya. Ntar ajarin saya ya Bang ya. Jangan lupa ajarin saya. Gimana cara? Ini kan Abang mau Genesis kan? Mau Genesis ya? Mau Genesis kan? Ya, betul. Ini tanah ini kan ya. Mau Genesis. Ya, Oke, betul. kita buka. Nah. Ayat berapa maunya? Ya, buka dulu dari awal Genesis Oke. 1 ayat 1. Oke, kita buka Genesis 1 ayat 1. Silakan. Oke. Nah, aduh, enggak nampak. Nggak nampak, kurang besar lagi. Ya. Hmm. Nah. Elohim. Mana ada Elohim di sini nggak ada. Loh, itu enggak nampak. Geser dulu sini dulu. Ini. Awal belum beres. Ah, ini gede. Ini Nah, apa? ini kan yang Bereshit. Nah, Terus lanjut. bara Lanjut. Elohim. Terus lanjut. Ini apa nih? Ini dia. Ini bara. Ini nggak ada. Mana bara? Ah,
Yang mana? Ah, Ini. geser. Aduh, Ini tuh, gede banget itu tuh, gede banget. Kelihatan nggak? loh. Yang geser-geser, nah ini. Ayo nih, coba baca. Oke. Oh, kok geser-geser lagi? Ini nggak geser-geser kok, diem aja saya dari tadi. Oke, yang ini yang ujung kanan ini babara kan gitu. Salah. Salah apa salah? Salah. Loh. Karena ini huruf ayin dengan huruf lamet itu ada garis makef. Huruf P dengan huruf nun ditambah huruf yud. Malah ini. Gimana ceritanya? Kok bisa bara tuh? Dari mana lah berguru garis-garisnya itu? Ini ada garis makef namanya ini. Whatever. Ini ada namanya garis makef. Kalau dalam Ibrani itu ada namanya garis makef. Loh. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini aja nih. Ah, Tuh. ini Elohim yang ujung itu, yang Elohim. Yang mana? Ini. Yang Ya. ujung kiri. Ini. Iya. Ini Elohim. Dari mana orang ini Tehom kok? Bisa Elohim dapat dari mana? Itu yang ini. Aduh, yang ini, yang itu. Iya kan kamu baca dari interlinear. Kamu baca dari interlinear kan? Makanya saya acak ayatnya. Interlinear kan. Masa yang dalam nih? Oh, oke. Kalau bukan interlinear, ini huruf apa nih? Mana? Ini, yang saya tunjuk. Huruf apa ini? Elohim. Tunggu, bukan. Ah. Jangan geser dulu. Enggak, ini enggak geser. Ah ya, yang mana? Yang ini nih, yang ini nih. Gitu. Oh itu. Ini huruf apa nih, huruf apa? Hayah. Yang Huruf itu. bukan Yang kata. Bukan huruf, bukan kata. ini. Huruf. Yang ini huruf apa ini? ini. Loh, hayah. Enggak ada huruf hayah, enggak ada. Oh. Gimana kok bisa hahaha? Enggak ada. Seumur-umur saya tuh gini. Sebentar ya. Jadi gini. Saya tuh belajar bukannya Cece. Jadi ada huruf hayah tuh di mana? Loh. Ini contoh worksheet yang saya kerjakan dalam totally full bahasa Ibrani. Oke. Dan di sini full semuanya itu. Dari vocabulary, Ya, dari oke. vocabulary sampai dengan Sem Hamaporas sampai Seva Binyan. Di sini termasuk soal-soal yang dalam bahasa Ibrani. Jadi di mana dalam kata hayyah itu di mana? Nah, ini untuk worksheet lembar kerja saya dan ini untuk Lari kamus. gimana mana hayah ini kayak mana? Di mana huruf hayah tuh di mana? Nggak ada huruf hayah di mana? Nggak ada. Ayo, nggak usah ketawa untuk nutupin malu bang, biasa aja, santai aja, nggak usah gugup gitu. Lu bang, kan lu bilang hayah kan bang bilang tidak apa ini hayah. Kalau ditunjukkan sih tidak hayah, apa yang baru ditunjukkan hayah? Gak ada hayah masalahnya. Terus apa yang harus saya pertahankan? Gimana ceritanya? Ayo kita baca Mishnah Torah deh, biar bisa. Ini ada Mishnah Torah tuh. Jadi Mishnah Torah itu gak akan pernah ada di dalam interlinear. Kita baca dari pemberkatan atau berachot. Udah kayak orang Yahudi gua. Nah, sebentar, saya geser, sebentar. Cik. Nah, ini di berachot kita kasih aja yang source-nya aja lebih mudah. Terus nggak usah pakai vowel. Nggak bisa baca dia. Ya, jadi nggak usah pakai nikut. Ini kalau ibarat Arab nih Arab gundul semua, ya kan? Di sini dikatakan me shamtu motel levnov, terus vetur me koraat shima min hatta hivila umin hatta vilin. Lanjut. Tabilin. Ayo lanjut silakan. Saya bantu pakai, saya
pakai inilah, pakai ngikutnya tuh. Tuh. Ayo. Oke. Resit. Nggak ada resit ini nosai. Nggak ada resit ini Mishnah Torah. Ini Mishnah Torah bukannya Kejadian 1 ayat 1. Ini resit ini, aduh. Nggak ada resit. Nggak ada seumur umur resit tuh nggak ada. Nggak ada resit. Jadi Ya sadai kau serius lah, kau ketawa kau nutupin ketololanmu di sini. Itu guru bahasa Ibrani kau lawan itu, bunga. Tak sadar kau. Mata ibuannya apa? Salah. Iya gimana nggak ada resit, nggak ada karena gini, beresit itu huruf bet sebagai preposisi dengan sores atau akar kata resh. Resh itu kepala, rish itu kepala. Maksudnya begini, kata beresit itu dalam falsafahnya orang Yahudi seperti anak bayi yang baru lahir. Anak bayi yang baru lahir pada pemuraan itu kepala duluan yang keluar. Makanya itu menggunakan apa? Kata rish atau kepala. Jadi nggak ada resit. Makanya saya bingung resit soresnya nanti apa, gitu loh. Loh, kan ini bukan bara, kan gitu. Apa bedanya bara sama asa? Nanti sama seperti bedanya antara khalaqa dengan ja'ala. Loh, kan ini bara. Bara itu apa? Di sini nggak ada bara. Alamak, nggak ada katanya ini. Nggak ada ini. Coba cari yang namanya ini Mishnah Torah. Nih Mishnah Torah nggak ada yang nama ini. Translation. Nah tuh Mishnah. Ini Mishnah. Oke. Ini Mishnah, oke. Cari internetnya sampai Yesus turun 2 kali juga nggak akan ada bisa turun itu internetnya. Sekarang kita sama-sama baca. Oke. Yang mana, Bang? Yang kita mulai dari sini deh, dari awal, dari ujung. Dari Iya. ujung. Iya. Oke. Ini depannya deh. Ini huruf apa depannya? Yang ini huruf apa depannya? Yang mana? Yang ini nih. Tuh. Ini kan ada dua huruf tuh. Ada 2 huruf nih. Ini huruf apa nih? Ya. Nah, ini huruf apa nih? Oh, yang itu, Bang. Nggak ada al, nggak ada huruf al, nggak ada. Nggak ada huruf al. Kau sadai, aduh botol kali kau. Apa ini? Nggak ada huruf al. Nggak ada sama sekali. Tahu loh. Loh. Nggak ada huruf al. Ini, aduh, alamak. Alamak kenapa? Minta tolong coba sama Roh Kudusnya coba. Kau belajar ini. Jangan gagap. Ayo, jangan gagap, biasa aja. Ayo. Ini huruf apa? Ini huruf E. Huruf apa? Huruf E. Nggak ada huruf E. Nggak ada. Nggak ada huruf D, huruf apa yang nggak ada. Ini huruf namanya yang pertama huruf mem. Oh, mem. Mem. Ya. Anak itu, oke. Kiki, kalau gitu. Yang kedua huruf dulu. Yang petik atas ini huruf apa? Dengar dulu. Kalau itu memang huruf mem, coba gabungkanlah dulu dengan contohnya erets. Nah ya, gabungkanlah dulu. Beda, nggak bisa huruf erets itu dengan huruf alif, res dengan huruf taf. Ini beda. Alamak. Di mana lah kau Aduh, kamu memang diajarin sama Kristen itu harus bisa berbohong ya untuk menutupi malu. Memang Kristen ngajarin gitu ya? Loh. Enggak, Kristen tuh ngajarin gitu ya, harus bohong ya. Roh Kudus membimbing kamu untuk berdusta ya. Loh. Kan itu, Bang. Kenapa Kristen nggak bisa menjadikan kamu pribadi yang baik? Yang baik. Iya, kenapa kamu nggak menjadi pelaku firman yang baik? Kenapa Kristen itu menjadikan kamu seperti ini loh? Kenapa? Ada apa coba? Sudah aku bilang Bang tadi kan saya datang ke sini untuk memberitakan yang baik. Dengan tipikal kamu yang kayak begini, yang kamu bersembunyi, kamu nggak bisa baca sama sekali, lalu kamu belaga ekspor. Bahasanya bahasa Ibrani itu kan ini Elohim. Di mana Elohim? Dari bahasa Indonesia Allah kan gitu. Kamu bilang kamu bisa baca tadi. Loh,
Kamu bisa baca Ibrani nggak kitabnya Musa? Bisa nggak? Alamak ya. Kalau masalah lebih bacanya bang, dengan Google pun bisa bang, dengan terjemahannya. Nggak dengan terjemahan bang. Bisa nggak? Kalau saya tanya Ustadz Dio itu pasti, paham banget pasti bisa baca Arabik, pasti bisa baca Quran Maksud gitu. saya bukan gitu, gini kan kita mencari ini bahwa sana Elohim Enggak, maksudku gini loh. Debata. Maksud El Shaddai gini maksudnya. Akan gitu. Kenapa Kristen nggak bisa menjadikan kamu pribadi yang baik gitu? Kenapa nggak bisa jujur gitu? Kan itu kan kebikan saya kan, saya sudah mencari mengasih kebenaran kepada kalian bahwa Elohim itu bahasa Ibrani, bahasa Batak, Allah bahasa Indonesia. Nah Allah terus kami. Artinya ada Elohim Allah kami, him kami, kan gitu. him kami, nggak ada him kami dalam Ibrani maupun dalam Arabik. Kata untuk kami itu anahnu. Kalau di dalam Arabik itu nahnu. Lain bahasa Arab bang, lain bahasa Ibrani. Him itu bang dari bahasa Ibrani, Elohim Allah kami. Nggak ada, kami itu dengan him itu nggak ada. Makan nggak ada terus. Maksudku nggak usah ketawa gitu. Maksudnya santai aja. Kalau nggak tahu gitu. Kenapa Kristen itu ini kan? nggak? Kenapa Kristen itu apa ya? Cara mengajarnya itu begini gitu loh. Maksud saya ini kan buku Musa, kan gitu. Genesis. Berarti di mana kalau kami itu adalah him itu di mana? Alamak. Him artinya kami, makanya di bahasa Indonesia nya bang, Allah kami. Enggak. Artinya jadi, Tuhan kami. Gini bang, artinya bang, Father, my Father, Bapak nih, kami. Sebentar, nggak bisa kamu jangan gini loh. Kalau usahakan kalau Kristen itu bicara itu, nih kamus Indonesia Ibrani, kamus Harrison namanya. Gue bawa kamu sini bang. Ini kami. Maksud saya, gini bang. Ini ada kami. Kelihatan nggak ya? Kan ini buku Musa. Ini kami. Ini kami. Cara bacanya itu apa ini bacanya? Halo. Kan itu Elohim. Nggak ada Elohim. Kami kok Elohim di mana ini? Emang mental Kristen itu kayak gitu ya? Harus kayak gini mental Kristen. Emang Roh Kudus bikin kayak begini ya? Ini nggak ada Elohim. Kata kami dalam Ibrani itu disebut dengan anahnu. Anahnu. Mat Elohimnya itu bang. Kok anahnu? Ya udah sekarang ini bacanya apa deh? Kalau kamu bilang itu Elohim, coba ini bacanya apa? Lu, kok lari kemana-mana? Di mana bisa? Kamu nggak percaya kalau ini anahnu saya bilang. Nah ini Elohimnya di mana? Loh, alamak kan itu jelas di situ him kami kan itu yang kita bahas. Kami itu bukan him, nggak ada kami itu him, nggak ada. Kan Elohim, alamak. Elohim itu dari konstruk apa? Halo, Elohim itu bang. Nggak konstruk kata dasarnya konstruk atau shores atau akar kata dari apa? Akar kata dari mana? Kok gila lari ke akar kata? Setiap kata tuh pasti ada kata. Itu kan Elohim itu kan kata pembentuk. Gabungan dari perubahan namanya ada kata sufik di situnya kan? Untuk Tuhan. Enggak, Elohim itu akar katanya itu apa? Dari mana? Ayo. Itu bang Elohim itu bang itu panggilan untuk Tuhan. Makanya, enggak, akar katanya apa? Loh. Bukan masalah akar-akarnya bang, tetapi dia panggilan. Loh, kamu bisa tahu him itu kami itu dari mana? Loh, gini bang, him itu bang, ini kan him kan itu panggilan untuk Tuhan, berarti Tuhan kami. Ya, itu yang bikin kata kepemilikan di kaminya itu di mana? Dengar dulu bang, Elo itu Tuhan, kan gitu. Elo Tuhan, nggak ada Elo Tuhan, nggak ada Elo Tuhan di mana? Di mana lah kau belajarin kan Elo Tuhan, him. Nggak ada Elo itu Tuhan, nggak ada. Yang ada itu Eloah, bukannya Elo, nggak ada.
Kalau Eloah ada. Itu Eloah, Eloi, Elo, Tuhannya itu. Beda. Kalau ada Eloah itu harus ada namanya harus ada namanya Vav di situ. Jadi kan bang, Israel itu bang berbagai suku. Ada suku. Kebetulan saya juga agak menguasai ada suku yang namanya gini. Ada yang Askenazi, ada yang dialek dengan Teimoni. Kebetulan saya juga belajar dialek Teimoni. Jadi tidak ada dalam semua dialek itu Eloh itu nggak ada. Nggak bang, Eloi, Eloah. Dari Askenazi, dari Sephardi, Nah, dari Teimoni. Teimoni itu orang-orang Teimon itu dari kata orang-orang Yaman. Teimoni. Eloah, Tuhan. Nah ini kan Tuhan kan itu kan Elohim Tuhan kami. Ada bahasa Indonesia. Huruf bang. kaminya di mana? Allah kami. Hah? Kaminya di mana? Kan him itu kami bang. Aduh. Nggak ada. Di mana kamusnya him itu kami? Nah makanya bang Eloah Tuhan. Tadi katanya Eloh. Saya benerin Eloah sekarang. Oh iya sekarang jadi Eloah. Eloi, Eloah sama Elo samanya itu Elohim. Tahu dari mana? Bang mungkin bang Elohim. Nggak mungkin itu. Eloah Ahim nggak ada. Eloah Ahim nggak ada. Nah, kan justru itu Elo. Kan diambil dari kata Elo. Nggak ada dari kata Eloh tuh nggak ada. Nggak ada. Eloah itu bang. Tuhan yang maha besar, El Shaddai. Itu artinya El Shaddai, Tuhan yang maha besar. Eloah, Tuhan yang maha kuasa. Tadi katanya Eloh, nggak jadi Eloah. Kenapa Roh Kudus bikin kamu kayak begini? Kenapa? Cerita dulu deh, cerita dulu. Kenapa Roh Kudus bisa kayak begini? Bikin kamu kayak gini? Kenapa? Nggak malu kamu depan Muslim tuh dengan cara dialog seperti ini? Dengar dulu bang, kan sudah aku bilang bang tadi. Kalau dia Nggak malu depan Muslim, depan teman-teman Kristen begitu. Kamu cara dialognya begitu nggak malu? Fadir. Dengar dulu, kalau dia bahasa Inggris kan Fadir. Kan gitu, Fadir. Father bahasa Ibrani apa? Ya Elohim. Salah. Father itu bahasa Ibraninya tuh Av. Kalau dalam Arabik menjadi Avi. Jadi Abi. Nah, kan gitu. Hurufnya Alef dengan Bet. Bet-nya tanpa dages. Loh, dengar dulu bang ini. Kan kita bicara Tuhan. Kan gitu. Iya, Father bahasa Ibraninya apa? Father itu bang. Father itu kita bicara Tuhan, kita bukan bicara bapak atau ibu, bukan. Gitu, Bang di sini bukan lapo. Jadi cobalah dikontrol bahasanya dengan caranya itu, coba dikontrol deh. Malu loh. Kamu ini terus terang ya, kamu tuh membuat malu agamamu sendiri dengan caramu seperti ini, terus terang. Maksud saya nah gini bang, kan kalau kamu bilang nggak tahu, apakah Roh Kudus harus memaksamu bekerja keras sehingga kamu berbohong? Lah dengar doang ya. Kan sudah aku bilang tadi bang. Kan kalau di dalam kan bahasa Ibrani dari bahasa Ibrani kan bisa dibahasa Batakkan. Nah makanya tidak Batakkan aja. Longor kau kalau udah malu itu, kalau mau kabur tuh sebelah kanan itu ya, di atas yang X di pojok atas. Kalau udah malu ya, udah nggak ketulungan itu tololmu di sini. Udah malu kau, nggak tahu malu kau. Yang kau lawan itu guru bahasa Ibrani, bonga. Sama aja tuh saya kayak ngajarin Nahu Sorof kepada Ustadz Dio. Saya bilang, Ustadz, bahasa Arabnya kami itu cool. Ustadz Dio setengah mati bakal, loh di mana? Nggak ada kata kami itu cool dalam bahasa Arab tuh nggak ada. Itu ada gini-gini, ya nggak gitu konsepnya. Gimana El Shaddai? Kenapa sih harus membela atau mempertahankan atau tanda kutip berdakwah tuh seperti ini gitu loh? Caranya seperti ini, kenapa nggak malu kamu? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Saya lebih respect loh terhadap orang-orang yang memang dia nggak tahu, ya udah saya nggak tahu. Itu lebih respect, kita sama-sama belajar. Gimana El Shaddai? Mute-nya dibuka, kamu di mute itu. Oke, kan kita bahas tadi bang, bahwasanya kita bahas dari bahasanya Elohim itu bisa diartikan dewata sesuai suku masing-masing.
karena karena Tuhan itu menciptakan berbagai bahasa, Betul. kan gitu. Mm. Nah, makanya dengan panggilan Mm. Elohim, Musa itu Ibrani itu kan Musa itu berbahasa apa, Bang? proper name. Nah gini, Elohim itu kan panggilan, bukan merujuk proper itu bukan proper name itu. Iya. Dia gantikan ke berbagai bahasa. Iya. Debata, sang yang Eh. diri. Iya, Kan gitu. tunggu dulu. Musa itu berbicara dengan bahasa apa? Dan di dalam bahasa Indonesia dipanggil Allah. Kan gitu. Allah itu nama diri atau gelar? Ya gelar lah, namanya juga Elohim juga gelar. Oke, di mana datanya? Di mana datanya kalau Allah itu gelar? Alamak, oke. Oke Bang ya. Oke, apa? Kita buka Bang. Tunggu dulu Bang. Di dalam Yesaya atau kitabmu Musa ya, kita Musa. Oke. Di dalam ulangan 6 ayat 4. Nggak usah gagap, nggak usah gagap, santai aja dulu. Di dalam ulangan 6 ayat 4. Oke, ulangan 6 ayat 4. Saya buka Oke. ya. Saya buka ya. Oke. Ulangan 6 ayat 4. Sabar Dinda ya. Oke. Oke. Oke, ya, terus. Ini udah saya buka terus. Nah, tunggu dulu ya. Nah, Sabar tunggu. Dinda ya. Nah, Sabar Dinda. sabar ya. Nah, ulangan 6 ayat 4 dari Kang. Nah, oke. Oke, apa dikatakan di sana? Baca. Shema Israel, Hashem Elohinu, Hashem Echad. Dengar dong, biar pintar kau Bang, biar pintar kau Bang, baca yang Bangnya. Dengar Bang. Ini. Yahweh Tevabe, Israel Sema Ehad, Yahweh Elohim. Elohim. Ini Bang. Ini sekali lagi Bang ya. Ada Elohimnya, ada Elohimnya. Dengarlah dulu Bang, biar pintar kau. Ini. Yahweh Tevabe, Israel Sema Ehad, Yahweh Tevabe, Elohim. Kau nunjuk apa itu? Kau nunjuk apa itu? Gelas kenapa gelasmu? Katanya guru, baca itu nggak bisa. Ada ngerti Bang. Sekali lagi ya. Elohimnya di mana? Yahweh, gini Bang, Yahweh Tevabe, Israel Sema Ehad, Tevabe Elohim. Elohim di mana Elohimnya? Alamak. Nggak ada Elohim di sini. Gini. Kan kita kulang dari ulangan ke ulangan 6 ayat 4. Mana? Kan dari berarti Abang nggak bisa baca bahasa Ibrani. Cuma modal apa aja. Jadi gini, huruf Elohim itu teman-teman yang seperti ini ya. Nanti teman-teman tandain yang di bawah. Ini saya contoh dari Kejadian 1 nomor 1. Ini bentuk atau contoh dari kata Elohim. Ya, ini teman-teman screenshot. Nah ini teman-teman screenshot. Nanti teman-teman samakan dengan Deuteronomi 6 nomor 4. Nah, di sini bukan gigi itu lari dia Bang, gini. di sini ada bentuk yang kayak tadi nggak? Di sini ada bentuk yang kayak tadi nggak? Loh, maksud saya buka dulu Bang di situ ulangan 6 ayat 4. Ini ulangan 6 ayat 4. Iya, ini ulangan 6 ayat 4. Deuteronomi kan? Deuteronomi 6 Oke, atau Devarim. Biar kuat ya Bang. Ayat 4. Ini kan biar pintar ya Bang. Nah ini kan Yahweh. Yang mana Yahweh? Alamak. Yahweh yang mana? Berarti Abang nggak bisa baca di sini. Yang nggak bisa saya tahu kamu. Udah di depan matamu Bang, masa kau lihat. Kenapa mental Kristen kayak gini ya? Kenapa Roh Kudus bisa bikin kamu kayak gini? Playing victim gitu. Kenapa?
Kenapa? Coba tunjuk teks Ibrania ke saya. Loh, kan saya satu HP bang. Itu kan HP-nya kamu pegang tuh sekarang tuh yang buat baca interlinear. Tunjukin aja ke saya sini. Loh, kan situ ada data di situ. Enggak, itu aja tuh. Sekarang gantian kamu. Kan kamu nih. Nah itu nih handphone yang satu lagi yang kamu baca buat interlinearnya. Interlinearnya Hebrew. Itu kan kamu pegang tuh sekarang. Tunjukin aja di depan kamera. Loh, kan saya satu HP nggak bisa. Enggak, itu kamu pegang satu lagi. Kenapa harus Mana ada di sini? Nah, ini ha. Ini mama ada tak gini ha. satu lagi tangannya. Hah? Satu lagi tangannya. Kan saya satu berbagi satu lagi pegang HP. Masa bisa dua dipegang HP saya? Iya, coba. Besarin aja nggak apa-apa. Tunjuk. Ibraninya mana? Coba tunjuk Ibraninya mana? Kan saya cuma satu HP. Aduh. Tunjuk Ibrani yang mana? Ini bang, tidak dikasih bang bahasa Ibrani nggak ada di sini. Ya terus Tidak, kamu bisa baca ini Ibrani saya. tadi, Yahweh tadi itu dari mana? Loh. Alamat dari mana? Kenapa Kristen kayak gini? Coba. Lari kemana-mana lagi. Enggak lari kemana-mana. Enggak, saya mau tanya kenapa Kristen bikin kamu jadi pribadi yang kayak gini? Kenapa? Loh, kan saya gini bang, supaya bang pintar. Kan sudah kuliah di ulangan 6 ayat 4. Saya yang harus pintar atau kamu yang harus pintar? Nabi Musa bang, Nabi Musa mengatakan langsung nama sang sumber. Bukan cuma Israel itu nyanyian bang. Nyanyi orang sedang gini. Cuma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu nyanyian. Nyanyi di mana dia? Hah? Nyanyi di mana? Bisa waktu lama. Nyanyian itu namanya sidur itu. Enggak ada nyanyian. Nah, ada dengar bang nyanyi segala Beda. buat jalannya apa yang dikatakan Musa di dalam ulangan 6 ayat 4. Nah ini bang. Nah ini. Ya gue Yotbabe Israel Sema Ehad. Di mana kamu baca? Elohim. Kok bisa terbalik gitu tuh berantakan tuh dari mana? Kamu baca di interlinear mana? Nah ini bang, yang Coba besarin. Nyanyian, bang, nah, ini. Sema Israel Adonai Ehad Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nggak ada nyanyian, nggak ada. Di mana nyanyian di mana? Nyanyian orang Israel itu bang, bukan undangan ayat Nami itu. Nah itu bang, nah, makanya Gimana orang mau tertarik dengan Kristen? Apa yang kamu ajarkan juga gimana orang mau tertarik? Gimana orang mau paham dengan cara penyampaian seperti ini? Gimana orang mau paham? bukan terang. Nah gini bang, kan sudah kubilang tadi. Dengan cara penyampaian seperti ini, dengan akhlak dan adab seperti ini, Di ulangan kamu nggak malu 6 kayak ayat gini? 4 itu adalah langsung nama Tuhan itu disebut Musa. Bukan Kamu terkena itu ya orang dengan gangguan Yesus ya? ODGJ ya? Orang dengan gangguan Yesus ya? Kenapa jadi kayak begini? saya bang, tadi kan emang pandai bahasa Ibrani, baca ulangan ayat 6 ini nggak mengerti. Buka aja coba. Mana Ibrani? Sini saya baca. Loh, kan abang tunjukkan dari mana? Kan sama nih itu. Ya, coba aja buka sini. Jangan yang penting kalau dalam konteks diskusi yang penting pokoknya harusnya itu udah nggak bisa dalam masuk ranah akademis. Kan dokumen dari bang bahasanya bang. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Israel, ke orang Israel langsung nama Tuhan itu disebut. Bukan Adonai Elohim, bukan itu. Teman-teman, aku bukan moderator jadi nggak bisa nurunin. Makanya bang, orang Israel mengenal nama Tuhan. Ya terus terang saya juga nggak suka sih, gitu kan. Bang Faruk, ini adminnya Bang Faruk izin. Ini Elsa ini buang aja lah, bongak kali ngomongin apa nih. Gak ada ilmunya. Cuma ketawa buat nutupin malu. Kasihan ngeliat Kristen kayak gini Ustadz. Bang Moto dikiranya keren nih tuh dia mau lawan abangnya. Kasihan. Aduh, bang Rama. Kan gini bang, kan sudah kan kalau bodoh kayak bisa belajar. Kan kita dari belajar ulangan 6 ayat 4. Berarti bang nggak baca. Gimana sih? Izin Bang Faruk, adminnya Bang Faruk. Yang terutama kan itulah yang terutama yang kita ketahui.
Tidak ada yang lain. Bahwasanya di situ Nabi Musa langsung mengatakan nama Tuhan itu di situ. Kau itu nggak ngerti Maka bahasa Ibrani. Israel mengenal nama Tuhannya. Dengarkan. Kau itu nggak ngerti bahasa Ibrani, nggak bisa baca, nggak tahu asal kata. Ya, yang kau lawan ini